Ini ada catatan kaki dari Syekh Al-Faqih rahimahullah. Katsir minan nas yukhti'un fi fahmi ahadits man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kebanyakan para manusia keliru di dalam memahami hadis barang siapa yang berucap la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Banyaknya manusia keliru di dalam memahami hadis itu. Yadhunnun bi anna talaffuz biha yakfi wahdah lin najat minan nar wa dukhulil jannah. Di mana kebanyakan manusia ini pada mengira bahwasanya mengucapkannya dengan lidah saja udah cukup bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari neraka dan untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Laisa kadzalik, enggak demikian hakikatnya. Fa inna man yadhunnu dzalika minal maghrurin. Sesungguhnya yang menyangka demikian, yakni menyimpulkan demikian, mereka termasuk orang-orang yang maghrur, yang kecele. Ya, yang tertipu. Ya. Lam yafham la ilaha illallah. Hakikatnya mereka belum memahami maksud la ilaha illallah di situ. Li'annahu lam yatadabbarha, karena dia belum meresapinya, memahaminya dengan dalam. Ya. Idz anna hakikat maknaha, dikarenakan hakikat makna hadis demikian adalah al-bara'ah min kulli ma'bud, bukan mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah saja. Maksudnya adalah di mana keberlepasan diri dari segala hal yang disembah, wa ta'ahud bi tajrid kulli anwa'il ibadah, dan kemudian ikrar untuk menjadikan segala bentuk ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wal qiyam biha 'alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah, dan mendirikan segala bentuk ibadah tersebut dengan konsep atau dengan bentuk yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ibadahnya juga bukan sembarang ibadah. Mesti ibadah yang benar sehingga ibadah yang jadi ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebuah amalan bisa dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila dilakukan memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dilakukan sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala kulli hal. Faman lam yakum bihaqqiha minal ibadah, maka barang siapa yang belum merealisasikan nilai-nilai tersebut di dalam ibadahnya, au qam bi ba'dhi anwa'il ibadah, atau mungkin dia melakukan atau mendirikan sebagian bentuk ibadahnya, thumma abada ma'allah ghairahu, tapi kemudian di dalam ibadah-ibadahnya yang lain dia beribadah kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia berdoa kepada para wali, kepada orang-orang saleh, wa nadhara lahum, dan bernazar bagi mereka, wa tafa bi kuburihim, atau bertawaf di kuburan mereka, wa taqada lahum sirra wal barakah wa nahwa dzalik, dan kemudian mereka meyakini adanya keutamaan-keutamaan pada mereka, kekeramatan-kekeramatan pada mereka, keberkahan dan lain-lain, fa innahu yakunu hadiman laha, maka dengan itu dia menghancurkan bentuk-bentuk ibadahnya yang dia telah persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala tanfa'hu da'wah wa la tughni anhu syai'an. Maka pengakuan dia bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah, bahwa dia menyembah Allah, itu sama sekali enggak bermanfaat baginya, tidak membawakan manfaat sama sekali baginya. Walau kan mujarrad qauluha kafian, andai saja maksud dari hadis-hadis tersebut adalah cukup untuk mengucapkan la ilaha illallah saja kemudian seseorang masuk surga, ma waqa minal musyrikin ma waqa min muharabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa mu'adatihi. Niscaya tidak akan terjadi apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh kaum musyrikin dari peperangan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Wa qala, Allah pun berfirman, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun,
kecuali mereka yang bersaksi dengan hak dan mereka mengetahuinya. Ya, faman lam yufi biha wa ya'mal bimuqtadaha, maka barang siapa yang belum memenuhi kriteria-kriteria tersebut, belum juga dia memenuhi konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, la yanfa'hu at-talaffuz. Percuma dia bilang la ilaha illallah, enggak bermanfaat baginya. Wa kullun man sarrafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah, dan semua yang menyerahkan di antara bentuk-bentuk ibadahnya kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, imma jahil bimaknaha, itu berangkat entah dari kejahilan makna la ilaha illallah, tuh, ya, au kadzib fi di'aihi al-iman, atau mungkin dia berdusta ketika dia mengaku bahwa dia beriman. Wa ulaika humul maghrurun al-akhsarun, dan mereka adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang paling merugi amalannya, ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang upayanya, effortnya yang dia lakukan, ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, itu sesat, ya. Wahum yuhsinun wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka mengira bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar, ya.